Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini, saya Naftalina akan istilahnya sharing ilmu terkait dengan PPG Prajabatan, yaitu pada topik 3 mata kuliah Computational Thinking ya, yaitu mengenai eksplorasi konsep dan ruang kolaborasi unggah lembar kerja mahasiswa. Nih, jadi nanti berbicara tentang dadu ya nanti. Bentar. Yuk, next. Jadi ini untuk di eksplorasi konsep itu kan kita ketemu ada soal atau permasalahan, ya kan? Judul soalnya adalah atau deskripsi soalnya ya di sini ya. Jack si berang-berang menggulirkan sebuah dadu sepanjang jalan tanpa penggeseran. Untuk memindahkan dadu dari petak ke petak berikutnya, Jack itu memutar dadu sepanjang pinggir yang ada di perbatasan antara dua petak. Dia melakukannya sebanyak N kali sampai dadu mencapai petak berisi bulatan putih. Jadi ada goals-nya atau ada tujuannya nanti kemana. Nah, berikut merupakan ilustrasinya. Jadi di sini masing-masing jenjang ya, ada jenjang SD, SMP, SMA. Coba bisa diperhatikan di sini berbeda N-nya, N atau jumlahnya ya. Di sini N6, kemudian N-nya 7 untuk SMP, kemudian N9 untuk SMA. Nah, bisa diperhatikan di sini bahwa jumlah titik-titik pada dua sisi yang berlawanan di sebuah dadu itu selalu jumlahnya 7. Jadi satu berlawanan dengan 6, dua berlawanan dengan 5, kemudian tiga berlawanan dengan 4. Pokoknya totalnya adalah 7. Nah, pada mulanya di sini sisi dengan satu titik itu berlawanan dengan sisi 6 ya. Ada posisinya itu di dasar dadu seperti ditunjukkan pada gambar. Bisa diperhatikan ya itu. Setelah memutar dadu sekali ke petak kedua, sisi kedua titik atau berlawanan nanti dengan 5 akan berada di dasar dadu dan seterusnya, seperti itu. Dan tantangannya di sini, yang pertama adalah sisi dadu dengan beberapa titik ada di atas permukaan saat dadu mencapai petak hijau di ujung. Jadi ada 3 ya, 3 tantangan. Yang pertama adalah sisi dadu dengan titik 5 ada di atas permukaan dadu saat mencapai petak kuning titik putih. Jadi di sini jumlah N-nya itu ada 6 ya, ini untuk tingkat SD. Kemudian sisi dadu dengan titik 3 ada di atas permukaan dadu mencapai petak titik putih, yaitu jumlah N-nya adalah 7 untuk tingkat SMP. Dan sisi dadu dengan titik 4 itu nanti di atas permukaan dadu saat mencapai petak hijau titik putih itu jumlah N-nya adalah 9 untuk tingkat SMA. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama adalah tuliskan solusi untuk masing-masing soal. Nah, solusinya itu kita harus fokuskan nih ke tantangan ini dulu. Pengennya itu mau kemana? Jadi sisi dadu tadi ingat-ingat ya, kalau SD itu titiknya tadi berada di titik 5, kemudian SMP itu 3, dan SMA itu 4. Kemudian untuk soal berikutnya, di sini tuliskan langkah-langkah berpikir Anda hingga mendapatkan solusi dari masing-masing soal. Jika Anda menggunakan lebih dari satu cara berpikir, tuliskan pada jenjang mana Anda menggunakan cara berpikir tersebut. Jadi di sini untuk langkah yang mungkin dapat dilakukan adalah yang pertama, menggunakan model matematika ya untuk mengetahui permukaan dadu mencapai petak kuning titik putih. Nah, untuk menemukan model yang sesuai, itu kita perlu mengenali pola perpindahan dadu dan melakukan abstraksi untuk membuat model yang tepat. Nah, cara kedua yaitu memungkinkan menemukan posisi angka dadu setelah bergulir. Nah, di sini saya berikan langkahnya ya spesifik untuk SD, SMP, dan SMA. Yang pertama pada persoalan SD, cara menentukan angka pada sisi atas dadu saat berada di petak hijau adalah yang pertama bergulir 3 langkah ke belakang. Jadi pada angka 5, 1, dan 2, kemudian bergulir 2 ke kanan, yaitu nanti menempati 4 dan 5. Jadi angka yang berada di atas nanti adalah 5. Kemudian di sini lanjutannya, pada persoalan SMP, cara menentukan angka pada sisi atas dadu saat berada di petak hijau adalah dadu nanti bergulir 3 langkah ke belakang. Jadi nanti angka yang muncul adalah 5, 1, dan 2, kemudian bergulir 2 ke kanan, yaitu 4 dan 5, bergulir satu langkah ke depan nanti akan menjadi dadu yang nomor 1 yang bagian atas ya tadi, kemudian bergulir satu langkah ke kanan, jadi angka yang berada di posisi atas dadu adalah 3. Jadi angka yang berada di atas itu 3, itu untuk SMP. Kemudian untuk SMA
Cara menentukan angkanya di sini yang pertama adalah bergulir 3 langkah ke belakang, yaitu nanti dadunya angkanya 5, 1, 2, kemudian bergulir 2 ke kanan, yaitu 4, 5, kemudian bergulir 1 langkah ke depan, nanti jadinya 1, kemudian bergulir 1 langkah ke kanan, nanti akan posisi dari angka yang berada di sisi atas dadu adalah 3, kemudian bergulir 2 langkah ke depan, yaitu 2 dan 4. Jadi angka yang berada di atas adalah 4, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini tuliskan 4 fondasi CT yang Anda gunakan dalam menyelesaikan soal ini. Jadi kita tahu ya, untuk 4 fondasi CT itu kan ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi persoalan ini itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 sub persoalan, di mana masing-masing persoalan itu diwakili oleh satu kelompok dadu berdasarkan perpindahan sisinya. Tadi kan ada untuk SD, SMP, SMA, N-nya tadi ada berapa? 6, kemudian 3, dan 4. Ya, benar atau salah? Coba nanti di cross check ya. Kemudian pengenalan pola. Jadi mengenali pola yang terbentuk dengan acuan penjumlahan sisi yang berseberangan adalah 7. Tadi kan totalnya misal 1 sama 6, kemudian 5 berpasangan dengan 2, dan 3 berpasangan dengan 4, gitu kan ya. Nah, hal ini memungkinkan untuk memudahkan menentukan posisi karena kita sudah tahu polanya sama, kayak gitu. Kemudian abstraksi, mengeliminasi pola yang tidak digunakan saat memutar dadu. Kemudian algoritma, memutar dadu sesuai dengan langkah atau urutan arah geraknya. Jadi dapat ditunjukkan dengan menentukan angka yang akan muncul sesuai dengan arah jalan bergulirnya dadu. Bisa ke depan, kemudian ke belakang, ke kiri, atau ke kanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah contoh dalam kegiatan sehari-hari yang mengimplementasikan konsep yang ada pada soal ini? Jadi di sini saya sebutkan ada 2, yaitu yang pertama, saat kita sedang mengendarai motor, kita dapat mengenal pola menentukan konsumsi BBM motor berdasarkan tipe atau merek motor, ya. Kemudian menentukan apabila jarak tempuh motor 5 km, kira-kira berapa liter bensin yang kita butuhkan untuk atau istilahnya adalah berapa liter bensin yang habis, gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini saya contohkan memindahkan semen 1 pak dengan cara digulingkan. Ini untuk tadi ya, kontekstual dari menggulingkan dadu tadi kan ini bisa diilustrasikan menggunakan apa ya, semen gitu, semen 1 pak dengan cara digulingkan. Jadi hal ini karena ketika memindahkan semen, para pekerja bangunan menggulingkan semen untuk mempermudah untuk memindahkan semen ke tempat pengadukan dengan tujuan mempermudah pekerjaan. Kemudian di sini tuliskan perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang yang terdapat pada soal. Jadi di sini jawabannya adalah perbedaan kompleksitas persoalan untuk masing-masing jenjang. Yaitu ada SD N-nya 6 ya, kemudian SMP N-nya 7, kemudian SMA N-nya 9. Berikut merupakan tabel penilaian. Jadi ada penilaian kelompok. Untuk penilaian teman kelompok di sini ada beberapa kriteria yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Kemudian untuk tabel berikutnya, perbaikan yang perlu dilakukan dan rubrik penilaian untuk masing-masing kriteria. Dan ini merupakan referensi yang digunakan, yang kami gunakan ya. Kemudian terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.